Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 399. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah, agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen tidak yakin jika kali ini dia bisa seberuntung itu. Tetapi jika kekuatan misterius pedang kara tidak diaktifkan, di saat Queen sepenuhnya mengendalikan sutra darah leluhur dan menelan binatang sumber, ketika itu terjadi semua orang pasti akan mati. Tidak perlu menunggu sampai saat itu. Dengan kekuatan Queen saat ini pun, itu sudah mampu untuk membunuh semua orang yang ada di sini. Kecuali kucing hitam. Ya, hanya kucing hitam yang bisa diharapkan. Kincen menoleh ke arah kucing hitam dan berkata, "Kucing hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Matilah mamamu." Kucing hitam mengeong dengan kesal. "Kamu memiliki kuali kuno, tapi tidak bisa mengalahkan iblis kecil. Malah membiarkan iblis kecil itu menelan iblis lainnya, membuat situasi semakin merepotkan. Lebih baik serahkan kuali kuno itu kepada kaisar," kata kucing hitam dengan marah. Dia tahu kekuatan hebat kuali kuno, tapi Kincen sama sekali tidak bisa mengeluarkan kemampuan hebat kuali kuno. Ini membuatnya marah. Namun ini juga bukan kesalahan Kincen. Itu sepenuhnya karena basis kultivasi Kincen yang masih rendah. "Nah, aku akan menahan sutra darah leluhur iblis. Kamu hancurkan segel itu. Ingat, gunakan seluruh kemampuanmu untuk benar-benar menghancurkan segelnya." Kemudian kucing hitam menoleh ke arah Molly, iblis api merah, Mokara, sekalian cabang, dan yang lainnya. "Jika kalian ingin hidup, kalian juga bisa melakukannya. Jika tidak, saya bisa keluar dari sini dengan mudah, tapi kalian hanya bisa menunggu kematian," kata kucing hitam. "Apakah kamu ingin mengeluarkan monster kuno di bawah?" kata Kincen. "Melakukan ini memang mereka akan lolos dari ancaman Queen. Namun, apakah mereka bisa lolos dari ancaman monster itu?" "Jika saya memerintahkan itu, maka lakukanlah, jangan banyak bertanya," kata kucing hitam dengan nada tidak puas. Namun segera kucing hitam melesat ke arah sutra leluhur iblis. Ingin mengendalikan sutra leluhur iblis, naib, kata Queen. Kucing hitam sebelumnya tidak menggunakan transmisi suara yang membuatnya dapat mengetahui rencananya yang ingin mengendalikan sutra darah leluhur iblis. Dengan kendali Queen, segera sebuah cahaya merah keluar dari sutra darah leluhur. Terdampak dari cahaya merah ini, Mokara dan lainnya langsung memuntahkan darah. "Penjara luar angkasa," kata kucing hitam. Segera kekuatan sutra darah leluhur nampak membeku dan terpenjara dalam kekosongan. "Apa? Ada teknik seperti itu?" kata Kincen. Dia terkejut. Queen juga terkejut melihat sutra darah leluhurnya nampak membeku. Dan dengan buru-buru mendesak manik-manik Yuan Iblis untuk memecahkan belenggu itu. Segera seperti ada batu es yang perlahan retak di sekitar sutra darah leluhur. Dan retakannya semakin membesar. "Bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Cepat!" kata kucing hitam. Dia sudah berusaha, tetapi orang-orang ini malah tercengang melihatnya. Segera Kincen mengeluarkan pedang karat, kuali kuno, segel pembalik surga, cermin sucilikan, roda Sunyan Suan. Semuanya ditampilkan oleh Kincen dan secara bersamaan dikendalikan langsung melesat akan menghantam segel di bawah. Disusul oleh Kincen yang juga melesat. Sosoknya dipenuhi Bloodline guntur dan juga dengan api teratai hijau di tangan. Kincen melesat menyerang ke arah segel. Boom! Serangan penuh Kincen menghantam segel. Namun serangan penuhnya itu hanya membuat segel bergetar dan tidak pecah sama sekali. Sial! Kincen meraung dan terus menyerang segel dengan tebasan pedang karat. Pada saat ini Mokara dan yang lainnya juga bergerak dan menyerang segel secara bersamaan. Namun segel tetap saja tidak rusak. Molly dan iblis api merah juga melayangkan serangan ke arah segel. Namun hasilnya tetap sama. Sesaat kemudian Kincen mengeluarkan kertas jimat emas. Dengan kendalinya kertas jimat emas langsung menghantam segel. Segera segel sedikit retak. Sial, Queen khawatir melihat itu.
Namun tiba-tiba retakan itu perlahan-lahan kembali pulih. Hahaha, Queen kembali tertawa. Xiaoyi, Xiaohuo, majulah, kata Qin Chen seraya mengeluarkan labu hitam. Baik bos. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api menyerbu dan menerkam retakan yang ditimbulkan oleh jimat ma sebelumnya. Di bawah gigitan kedua serangga ini, retakan yang awalnya diperbaiki langsung terbuka lagi, dan pada akhirnya celah muncul. Dari celah itu terlihat binatang sumber kuno yang berjuang keras ingin keluar. Namun sayang, bagaimanapun monster itu berusaha, dia tetap tidak bisa keluar. Rencana kucing hitam tidak bisa diandalkan, monster itu tidak akan bisa keluar, kata Qin Chen seraya menoleh ke arah kucing hitam. Terlihat kucing hitam sangat malu. Bulunya menjadi putih, tubuhnya gemetar. Menahan sutra leluhur iblis nampaknya sangat sulit. Saat ini kucing hitam menoleh ke arah segel yang retak, lalu tiba-tiba berkata kepada monster itu, Lao Yuan, cepat serahkan kristal jiwa darah, aku sangat membutuhkannya. Cepatlah. Melihat itu Qin Chen mengerutkan kening. Apakah kucing hitam sedang berkomunikasi dengan monster itu? Saat ini monster itu meraung, seolah-olah menanggapi kata-kata kucing hitam. Lao Yuan, kamu sangat pelit. Cepat berikan, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Jika tidak, pada saatnya tiba mungkin kamu hanya bisa pasrah ditelan oleh iblis itu, kata kucing hitam. Setelah perkataan itu jatuh, monster itu berhenti meraung, dan sebuah kristal langsung melayang darinya. Itu adalah kristal jiwa darah. Aura kristal itu sangat kuat, seakan-akan penuh dengan kekuatan aturan. Begitu kristal itu muncul, kristal itu langsung melesat ke arah kucing hitam. Namun tiba-tiba kucing hitam berkata, bukan padaku, tapi untuk anak itu, kata kucing hitam dengan penuh keengganan. Cakarnya menunjuk ke arah Qin Chen. Segera kristal itu berbalik arah dan melesat ke arah Qin Chen, lalu menusuk ke dalam kepala Qin Chen. Qin Chen terkejut. Namun sesaat kemudian Qin Chen merasakan kekuatan aturan yang melimpah yang terbentuk di benaknya. Aura Qin Chen meroket, langsung memasuki ranah martel seperintah air puncak. Dan itu tidak berhenti. Pada akhirnya Qin Chen langsung menembus setengah langkah martel emperor. Kristal jiwa darah saat ini mengambang di benak Qin Chen. Walaupun Qin Chen hanya menerobos setengah langkah martel emperor, akan tetapi Qin Chen merasa dapat mengendalikan kekuatan aturan langit dan bumi hanya dengan melambaikan tangan. Dan dengan satu lambaian tangan, Qin Chen mampu membekukan kekosongan. Apa? Qin Chen terkejut. Hanya ahli yang telah menerobos ranah martel emperor yang mampu memanipulasi kekosongan dengan satu lambaian tangan. Tapi sekarang Qin Chen melakukannya di setengah langkah martel emperor. bocah kecil, jangan bangga lebih dulu. Cepat bunuh Queen terlebih dahulu, kata kucing hitam. Dia sudah tidak kuat. Segera sutradara Lulu Iblis bebas dari penjara luar angkasa yang dibuat kucing hitam. Bebas dari penjara, kekuatan menakutkan sutradara Lulu Iblis kembali menyebar. Celah pada segel langsung diperbaiki dan monster itu kembali terpenjara. Dan Queen dengan buru-buru kembali menyerap esensi binatang sumber kuno. Mati. Pada saat ini Qin Chen kemudian bergerak, memegang pedang karat dan menebas ke arah Queen. Segera pedang karat memotong, menebas dada Queen. Darah keluar, menjerit kesakitan, tapi kekuatan darah leluhur iblis menyelimuti Queen, dan dalam sekejap luka Queen langsung sembuh. Idiot, siapa yang menyuruhmu menyerang seperti itu? Gunakan kuali penekan iblis, kata kucing hitam dengan nada kesal. Segera Qin Chen mengendalikan kuali iblis. Kuali iblis mengeluarkan kekuatan yang hebat langsung menyerang Queen. Queen dengan panik mendesak sutradara leluhur dan menahan penindasan yang dilepaskan kuali kuno. Harus aku yang turun tangan lagi, kata kucing hitam. Segera dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk menampilkan penjara luar angkasa dan memenjarakan sutradara leluhur iblis lagi. Kesempatan yang bagus, kata Qin Chen. Segera dia mendesak kuali kuno. Kehilangan kekuatan dari sutradara leluhur, Queen tidak bisa bertahan, dan pada akhirnya dia ditelan kuali kuno, lalu masuk ke dalam kuali kuno. Biarkan aku keluar, kata Queen. Dia terus menyerang dari dalam kuali kuno. Kucing hitam, bagaimana cara agar aku bisa membunuhnya, kata Qin Chen.
Gunakan kuali iblis untuk menekannya terus, itu akan menghancurkannya, kata kucing hitam. Kemudian dia menoleh ke arah sutra lalu iblis. Kesempatan yang bagus. Tanpa kendali Queen, sutradara leluhur tidak didesak. Saat ini waktu yang tepat untuk merebutnya, kata kucing hitam. Segera dia melesat ingin mengambil sutradara leluhur. Namun tiba-tiba sutradara leluhur mundur dengan panik. Energi darah keluar dan menyerang ke segala arah, menghindari kucing hitam dan bersembunyi ke dalam kehampaan. Gawat, kitab darah leluhur iblis ini melahirkan kebijaksanaan spiritual dan ingin melarikan diri, kata kucing hitam. Dia marah dan juga terkejut. Lalu masuk ke dalam kehampaan langsung meraih sutradara leluhur dengan cakarnya. Namun tiba-tiba energi darah keluar, meloloskan diri dari cengkeraman cakar kucing hitam, lalu menghilang. Kucing hitam mengeong dengan marah. Dia sudah bekerja sangat lama, tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan harta apapun. Saat ini Kincen terus mendesak kuali kuno dan menekan Queen. Di dalam kuali kuno, Queen terus mengeluarkan jeritan sedih, dan suaranya menjadi semakin lemah. Jelas itu hampir menghilang. Sesaat jiwa Kincen menyusup ke dalam kuali kuno untuk memeriksa jiwa Queen dan mencoba untuk mencari kesempatan agar bisa memperbudak Queen. Jika Kincen dapat memperbudak Queen, maka tujuan kolusi istana berkabut dengan ras alien juga akan Kincen ketahui. Namun di saat jiwa Kincen menyusup ke dalam kuali kuno, tiba-tiba kucing hitam meraung. Nah, apa yang kamu lakukan? Hentikan! Kincen terkejut. Sebelum dapat bereaksi, jiwa Queen dibungkus manik-manik Yuan Iblis dan menerobos keluar dari kuali kuno. Melihat itu, kucing hitam sangat marah. Sosoknya langsung menghilang dan muncul di depan Queen. Iblis kecil, sutradara leluhur telah melarikan diri. Menyerahlah, serahkan manik-manik ini. Mungkin Kaisar akan mengampuni nyawamu, kata kucing hitam. Hahaha, memintaku untuk menyerah, mimpi. Karena kepemilikan tubuh dari binatang kuno tidak dapat dicapai, maka aku akan mengubur kalian semua di sini bersama. J. Manik-manik Yuan Iblis meledak, kata Queen. Sesaat berikutnya sinar cahaya terpancar dari manik-manik Yuan Iblis, dan napas yang sangat menakutkan keluar dari manik-manik itu. Tidak baik, kucing hitam buru-buru melompat. Boom! Manik-manik iblis Yuan meledak. Asap ledakan langsung menyebar ke seluruh bagian istana. Tiba-tiba Kincen merasakan krisis yang sangat mencekam. Orang ini sangat kejam. Dia benar-benar menghancurkan manik-manik iblis. Sekarang kuil ini dan seluruh isinya akan dihancurkan. Dan setelah itu tempat ini akan dipenuhi dengan turbulensi luar angkasa. Dan tidak ada dari kalian yang bisa selamat, kata kucing hitam. Turbulensi luar angkasa, bukankah itu tidak terlalu menakutkan? Kata skeleton cabang. Apa yang kamu tahu? Jangan samakan turbulensi di sini dengan di alam Yukuno. Ini alam iblis. Di saat dua benua bertabrakan dan langit runtuh, turbulensi luar angkasa yang muncul akan menghancurkan ahli Martel Emperor tingkat puncak sekalipun, kata kucing hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Kincen. Dia dari tadi merasakan ancaman yang akan membunuhnya, yang akan datang sesaat lagi. Intuisi Kincen sangat tajam. Ini menandakan bahwa apa yang dikatakan kucing hitam adalah benar. Turbulensi luar angkasa yang akan datang pasti akan mengancam hidupnya. Saat ini seluruh gua bergetar, batu-batu berjatuhan. Tempat ini akan segera runtuh. Nah, keluarkan cakram giok Qianpun, lalu satukan dengan kristal jiwa darah. Maka ruang lain akan muncul di dalam cakram giok Qianpun, dan kita bisa masuk lalu bersembunyi di dalam cakram giok Qianpun, lalu keluar setelah tempat ini runtuh dan turbulensi luar angkasa stabil, kata kucing hitam. Walaupun Kincen ragu dengan apa yang dikatakan kucing hitam, pada akhirnya dia hanya bisa mempercayai yang dikatakan kucing hitam untuk bisa selamat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.